Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn ya. Tema kita kali ini adalah energi twin flame kamu, Capricorn. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Capricorn, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn. Dan maaf agak berisik ya, anak saya ada di samping. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Capricorn. Di sini ada Four of Pentacles ya. Saya merasa di sini kemarin dia merasa bahwa saya menyesal ya, telah membuatmu atau menghinamu, membuatmu terluka, menghinamu atau mencampakkanmu. Mungkin dia pergi meninggalkanmu demi orang yang lebih baik dari dirimu. Mungkin dia meninggalkanmu dengan orang yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih seksi darimu. Ya, akhirnya membuatmu terluka atau lebih kaya dari dirimu. Pada saat dia bersama orang-orang ini, ternyata dia tahu bahwa dia kehilanganmu. Ataupun mungkin mereka sudah mencampakkannya lagi. Dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Capricorn. Ini saya lihat orangnya matre ya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia hanya tahu itu uang dan uang, atau harta atau ganteng atau apapun. Tapi paling utama materi. Yang mana dia menginginkan semuanya itu ada daripada dirimu, tapi kamu tidak memberikannya, akhirnya dia pergi berpaling ke orang lain. Tetapi setelah dia mendapatkan itu semua, ternyata itu tidak membuatnya bahagia juga. Dia tahu bahwa yang bahagia itu dari hati. Ini pun bisa juga di kamu ya, energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja. Mungkin kamu meninggalkannya dulu ya dengan orang-orang yang menurut kamu dia lebih baik dari dirinya, tapi ternyata koneksi hatimu untuk dia. Dimana semua itu ya, entah keuangan, entah harta benda, itu hanya pelengkap. Tetapi penjamin adalah hati, dimana dia tahu bahwa hatinya terkoneksi dengan dirimu, bukan dengan yang lain. Dia menyesali, dia merasa bahwa kok hidupku begini, aku kehilangan Capri, dimana aku mempertaruhkan semuanya. Tetapi Capri lah yang terbaik, bisa menerimaku dari titik nol, bisa menerimaku juga apa adanya, dan saya pun merasa nyaman bersamanya. Kita lihat di kartu kedua ada Hangman. Dia tidak bisa berkutik atau gak bisa kemana-mana lagi karena mungkin kondisinya ya, dia mau berjuang untukmu, kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin dia mau berjuang juga, dia sudah mempunyai pasangan. Ini pasangan entah pacar, entah mau tunangan ya, entah suami atau istri. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dimana ya gak bisa sekarang. Kenapa? Karena ya sudah mempunyai pasangan masing-masing. Dia mau berjuang bagaimana? Gak bisa. Nanti dia dicap pelakor atau pebinor. Jadi dia hanya bisa diam, memasrahkan kehendak. Karena dia sudah tercampakkan. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya dia belum tercampakkan pun, dia merasa bahwa hidup ini itu penuh dengan drama. Saya kelihatan bahagia dengan pasanganku, tapi sebenarnya kami berdua tidak bahagia. Ini cuma untuk status ataupun mungkin demi anak-anak. Ini contoh. Karena pikirannya, ya intinya dia ingin bahagia, dimana kebahagiaan itu bisa dia dapatkan dari dirimu.
Capricorn. Makanya saya bilang dia diikat. Ya ikat ini dalam hal apapun, entah dalam hubungan pernikahan, terikat karena dalam hubungan pertunangan ataupun pacaran. Karena banyak yang dia pikirkan, bukan hanya dari dirinya. Kita lihat lagi di sini Knight of Cups. Dia betul-betul mencintaimu, dia baru sadar akan cinta nyata, cinta sejati, cinta tanpa syarat yang mungkin dia merasa bahwa cinta itu biasa aja. Saya bisa menggantinya dengan si A, si B, si C kok. Tetapi pada saat kamu pergi, baru dia merasakan kehilangan. Yang sesungguhnya, di mana dia mencari penggantimu seperti dirimu, nggak ada. Yang mana dulu mungkin dia berharap si A bisa, si B bisa. Tapi ternyatalah kamu yang terbaik dari yang terbaik. Ternyatalah kamu orang hebat yang bisa menaklukkan hatinya. Ternyata kamulah orang yang betul-betul paling bisa mengerti akan kekurangannya. Dan dia pun nyaman bersamamu, Capricorn. Tetapi sekarang dia tertekan. Dia mungkin membandingkan antara dirimu dan pasangannya saat ini. Kamu yang terbaik. Pasangannya mungkin cuek, berpaling, menyakitinya, kadang-kadang egois, tidak peka. Dan bahkan yang tadi, mungkin pasangannya tidak setia. Sehingga ada merasa bahwa penyesalan, yang mana dulu mungkin dia merasa bahwa orang ini lebih baik dari dirimu, ternyata orang ini lebih buruk dari dirimu. Kamu yang terbaik dari yang terbaik, dan dia ingin kembali tetapi gak bisa. Ini juga entah karena harga diri, entah juga karena ada perbedaan, dimana ada perbedaan status ya, ataupun mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, restu orang tua, keuangan, kasta, dan lainnya, sehingga memilih untuk berpisah. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Kak Ica, ini saya nggak sesuai, berarti kamu bukan terkoneksi dengan twin flame. Karena twin flame itu terkadang energinya hampir sama, energinya hampir mirip. Kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dimana dia sedih, kamu pasti bisa merasakan sedih. Begitupun sebaliknya, makanya saya bilang energinya bisa terbolak-terbalik. Kalau kamu tidak merasakan seperti ini, berarti kamu mungkin terkoneksi dengan soulmate atau karmic. Ya, jadi sesuai tema kita ini adalah energi twin flame. Jadi ya disesuaikan dengan tema. Ya, kalau ini energimu berarti kamu terkoneksi dengan twin flame kamu. Kalau sesuai dengan apa yang saya omongkan. Kalau tidak ya jangan berharap si karmic menjadi twin flame kamu, no. Ya. Atau soulmate. Kalau mereka yang menjadi orang yang sudah berpaling dari dirimu, dia mendapatkan penggantinya, mereka bisa move on. Tetapi kalau mau dibilang twin flame, gak bisa. Sampai di ujung dunia pun gak bisa. Dia akan tetap merindukan belahan jiwanya. Yaitu kalian. Yaitu kamu, Capricorn. Dimana memang, ya itu. Tadi saya bilang dia mau menggantimu dengan orang lain tapi gak bisa. Kenapa? Karena belahan jiwanya dia, belahan jiwanya atau separuh jiwanya adalah di kamu kok. Dia akan tetap merindukan dan akan mencari. Dan rindunya semakin menggebu, dimana dia tahu bahwa, dan dia tersadar bahwa ternyata kamulah cinta sejatiku. Dimana saya ingin berusaha untuk melupakanmu tapi nggak bisa. Kamu selalu ada di hatiku, selalu ada di bayangku, selalu ada di anganku. Ya, tuh sekarang kondisinya di sini ada Eight of Pentacles. Dia lebih kerja. Untuk apa? Melupakanmu. Walaupun mungkin kondisinya saya bilang di sini dia tidak bisa melupakanmu ya. Kenapa? Karena ya sampai dibawa sampai mati. Ini kan bicara jiwa. Ya, jiwa itu kan akhirnya tidak ada kalau kita meninggal. Tapi dia merasa bahwa kok saya tersiksa sekali, saya didukun ya, saya diguna-guna ya. Makanya supaya dia hilang dari dirimu ya, ataupun mungkin kondisinya supaya saya nggak terlalu baper sama dia, sudah dia saya kerja. Cari uang. Supaya hidupku lebih baik. Supaya saya jangan tertekan. Ataupun jangan sedih terus. Gitu. Ya. Jadi, ya dia berusaha. Kalaupun seandainya kamu belum menikah ya, dia pun belum menikah, ya dia berusaha untuk ya setidaknya saya kerja untuk orang yang akan mendampingiku. Dan dia berharap itu kamu. Contohnya kalau kurang uang, ya dia kerja untuk, saya mau persembahkan uang ini untukmu. Supaya restu itu ada di orang tuamu. Ini contoh. Kalau kamu sudah mempunyai pasangan, ya dia nggak bisa berkutik apa-apa lagi.
Ya, karena dia berjuang untuk dirimu, bagaimana kamu sudah mempunyai pasangan ataupun mungkin bahkan dia. Jadi ya dia lebih bertanggung jawab kepada keluarganya. Walaupun mungkin kondisinya ya dia tersiksa karena menahan rindu, menahan rasa cemas, takut kehilanganmu, takut kamu melupakannya. Padahal dia nggak tahu bahwa sebenarnya kamu juga di sini merindukannya. Dimana mungkin dia melihat sosial mediamu, kamu sudah lebih baik, sudah lebih cantik, sudah lebih ganteng, sudah lebih ya bahagia dengan pasanganmu maksudnya ya. Tetapi ternyata ya dia nggak tahu aja bahwa kamu juga itu merasa kesepian, itu hanya casing. Begitupun dia, casing ya, terlihat baik-baik saja dalam pernikahan, tetapi ternyata hatinya terkoneksi dengan dirimu, di mana raganya bersama yang lain, pasangannya saat ini, tetapi jiwanya bersamamu, Capricorn. Jadi kondisinya dia sekarang nih fokus pada karir ya. Kalau bersamamu untuk bisa melupakanmu ataupun membuktikan bahwa saya bisa. Kalau seandainya belum nikah nih, berarti dia mau persembahkan ini, berjuang untuk dirimu. Kalau seandainya belum nikah ya, masih jomblo ya. Tapi saya lihat di sini energinya paling banyak ini sudah nikah ya, ataupun ya pacaran. Jadi dia sudah mempunyai pacar baru gitu. Tapi setidaknya ya dia masih punya harapan. Tetapi energi paling besar nih yang sudah nikah. Jadi dia merasa sudah putus asa. Karena saya menyerap energi dari kalian ya, Capricorn, yang paling dominan. Jadi saya bicaranya yang dominan gitu. Ya. Kalau ini terjadi pada dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari atau tidak terjadi padamu. Karena kalau bicara twin flame ini pasti kamu merasa pasti dia merasa gitu. Berarti kalau macam contoh kamu tidak merasa, berarti ya kamu orang yang kamu pikirkan ini berarti bukan twin flame kamu, dimana mungkin dia soulmate atau karmikmu ya. Dan di sini dia akan berjuang untukmu. Kayak saya bilang, dia lagi mengumpulkan amunisi keuangan, merubah karakter ya. Walaupun mungkin sudah menikah ya, tetapi dia akan berusaha untuk ya setidaknya kita bisa silaturahmi, bisa menjadi sahabat. Saya rindu akanmu. Sebenarnya modus juga. Rindu mau ketemu. Padahal sebenarnya mau melepas rindu. Tetapi dia bungkus dalam sebuah kata silaturahmi. Tapi ini yang terjadi loh. Ya. Yuk ketemuan yuk. Kita berteman aja gitu. Ya. Dan kalaupun seandainya semesta memberikan kesempatan untuk kalian dua bisa bersama, dia akan memberikan yang terbaik untukmu. Tidak akan pernah menyanyiakan kamu lagi. Ya, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah bersama ya dengan pasanganmu, ya kita nggak tahu jodoh. Jadi dia pasrah menyerahkan semua kepada semesta. Kalaupun mungkin jodohnya tidak di kehidupan ini, ya dia hanya berharap mungkin semesta akan berpihak dan memberikan kamu ya di kehidupan berikutnya untuk bisa bersama. Dan ya setidaknya dia banyak berbenah diri, banyak introspeksi diri, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mandiri, pribadi yang bijaksana ya. Supaya pada saat kamu bersamanya nanti, kamu bisa merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia. Ya, itu harapannya. Tetapi dia hanya bisa berharap. Saat ini berharap. Kenapa? Karena ya dia merasa bahwa kecil kemungkinan gitu. Dia cuma bisa berharap. Kalaupun mungkin itu terjadi ya dia akan sangat bersyukur. Tetapi kalau tidak ya dia cuma bisa mengenangmu. Makanya saya lihat di sini dia hanya bisa mereplay lagi kembali memori-memori indah bersamamu, ataupun hanya membayangimu seolah-olah kamu ada di sampingnya ya, ataupun ya setidaknya dia menginginkan sekali kamu masuk hadir dalam mimpinya. Penuh dramatis ya, tetapi itu yang terjadi ya dari koneksi kalian, dimana koneksi ini betul-betul oke, maaf ya, berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Oke ya, si bocil lagi bermain ya, maaf ribut ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan ya, yang terkoneksi dengan dirimu, di mana dia lagi stres ya, memikirkan hidupnya, memikirkan masa depannya, memikirkan jiwanya, memikirkan beban-beban hidupnya ya. Dan dia berharap semoga ya kamu juga sama ya, bisa tetap bahagia ya dengan dirimu, dengan pasanganmu. Dia hanya bisa mengirimkan doa supaya hidupmu jauh lebih bahagia. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak ya. Saya mau ke inisial dulu,
Di sini kamu terkoneksi dengan huruf B, ada huruf K, U, M, X, A, W, S, L, R, Q, G, H, V, S-nya double berarti energinya up, N, G-nya double, C, E, dan J. Jadi untuk koneksinya di sini kamu terkoneksi dengan B, K, U, M, X, A, W, S, L, R, Q, G, H, V, S, N, G, C, E, dan J ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi ya dengan bintang Virgo ya. Kalaupun mungkin di inisial tidak ada, mungkin terkoneksi dari zodiak ya. Kamu terkoneksi dengan Virgo, Aries, ada Cancer, Pisces, ada Gemini, Aquarius, Sagittarius, dan Taurus. Dari koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Virgo, Aries, Cancer, Pisces, Gemini, Aquarius, Sagittarius, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Capricorn ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, dan penuh dengan kelimpahan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.